Oke, saat ini kita akan membahas soal tentang statistika. Di sini ada soal tentang berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel di samping, ya. Kita diminta menentukan rata-rata, median, modus, kuartil ketiga, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi dari satu tabel kita diminta untuk menentukan ada 7 item. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mau mencari dulu rata-rata, ya. Set, rata-rata. Oke, di sini rata-rata kita akan mencari rata-rata untuk data berkelompok. Pertama-tama, apa yang kita perlu tentukan? Yang kita perlu tentukan dulu, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Mungkin jawab dalam hati. Oke. Pertama-tama, di sini sudah ada kolom berat badan, kemudian kolom frekuensi. Nah, kita perlu menentukan XI-nya dulu. XI. Oke. Kita perlu mencari titik tengah dari 55 sampai 59. Titik tengahnya berapa, yuk? 55 sampai 59. Ya, 57 ya. 57. Nah, kalau 60 sampai 64, titik tengahnya berapa? 62. Kemudian 65 sampai 69 udah pasti ya. 67, terus 72, 77, 82, 87. Oke, kita sudah menentukan titik tengah dari data berkelompok ini di kolom ketiga. Selanjutnya, kita perlu mencari FI kali XI. Frekuensi dikali dengan titik tengah. Frekuensi itu FI ya, saudara-saudara. Nah, kita kali frekuensi dikali dengan XI. 3 kali 57, 5 kali 62, 8 kali 67, dan seterusnya. Oke, kita cari mulai dari 3 kali 57. 3 kali 57, 171. Kemudian 5 kali 62, 310. 67 kali 8, 536. 72 kali 16, 1152. 77 kali 10, 770. 82 kali 6, 492. 87 kali 2, 174. Oke, setelah itu kita jumlahkan kolom FI kali XI dari 171 tambah 310 dan seterusnya. Hasilnya yang kita dapat 171 tambah 310 tambah 536 tambah 1152 tambah 770 tambah 492 tambah 174, hasilnya adalah 3605. Oke, setelah kita mendapatkan hasil 3605, maka kita sudah bisa menghitung rata-ratanya. Nah, rumus rata-rata, kalian masih ingat untuk rata-rata? X bar sama dengan jumlah perkalian frekuensi kali titik tengah dibagi dengan sigma FI atau frekuensinya.
Nah, di sini kita sudah dapat tadi ya 3605 dibagi dengan sigma frekuensinya berapa? Untuk mencarinya kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 5 tambah 8 tambah 16 tambah 10 tambah 6 tambah 2. Hasilnya adalah 50. Jadi kita tulis ini 50 dan kita tinggal membagi 3605 bagi 3605 kita bagi dengan 50. Hasilnya adalah 72,1. Oke, untuk nomor 1 rata-rata hasilnya adalah 72,1. Oke, selanjutnya kita akan menentukan median. Median dari data yang ada. Median. Nah, di sini ya. Kita akan menentukan median. Sebelumnya kita ingat dulu nih. Rumus median. Rumus median itu yang kayak gimana ya? Ada yang masih ingat nggak median data berkelompok? Median sama dengan ya L tambah P kali N per 2 kurang F besar per F kecil. Oke, L itu apa? L itu tepi bawah kelas median. Yang mana sih tepi bawah kelas median? Nah, tepi bawah kelas median itu adalah kita belum menentukan kelas mediannya ya, jadi kita belum tahu. Tapi kita perlu tahu L itu tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi yang ini batas bawah. Tepi bawah kelasnya kita dapat dari batas bawah dikurang 0,5. Gitu ya. Itu untuk L, tepi bawah kelas median. Kemudian P. P itu adalah panjang kelas interval. Kita bisa lihat dari interval yang ada 55 sampai 59. Kita bisa hitung sendiri ya berapa panjang kelasnya. Kemudian untuk N itu adalah banyaknya data, frekuensi tadi kita sudah tahu ya 50 per 2 dikurang F besar itu apa sih? Nah, di sini penjelasannya frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Berarti kita perlu menuliskan frekuensi kumulatifnya F, frekuensi kumulatif yang F ini. Kita tulis lagi ya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini didapat dari seperti ini ya. 3 kita tulis di sini, kemudian 3 tambah 5 8 tambah 8 16. Begitu seterusnya. 16 tambah 16 32. 32 tambah 10 42. 42 tambah 6 48. 48 tambah 2 50. Betul ya? Hasilnya pasti sama nanti dengan banyaknya data ini 50. Oke. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari kelas median itu yang mana? Kita belum tahu karena kita harus menentukan dulu kelas median. Nah, sekarang kita tentukan dulu kelas mediannya. Untuk menentukan kelas median, kita harus mencari letak median itu ada pada datum keberapa. Jadi letak median. Letak median pada datum median. Untuk mencari letak datumnya kita pakai rumus N per 2. N itu 50 per 2 sama dengan 25. Nah, kita bisa melihat datum ke 25 itu letaknya di mana? Kita lihat dari frekuensi kumulatif. Di sini nggak mungkin karena di sini datumnya sampai ke 3. Di sini 8 belum masuk, di sini 16 belum masuk. Oh, di sini udah sampai 32 datumnya. Berarti bukan kemungkinan ya. Letak median itu ada di datum 32 di sini. Berarti kita bisa pastikan kalau mediannya itu ada di
kelas keempat di sini. Ini adalah kelas median. Kita bisa kasih tanda dia, kita bisa buat seperti ini, menunjukkan kalau ini adalah kelas median. Nah, setelah kita menentukan kelas mediannya, letaknya di kelas berapa, nah sekarang kita sudah bisa melanjutkan perhitungan kita. Sama dengan ME, median sama dengan L. L itu tadi tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti 70 kurang 0,5. Tepi bawah kelasnya 69,5. Jadi kita tulis ini 69,5 tambah P. P itu adalah panjang kelas ya. Di sini kelihatan 55, 56, 57, 58, 59. Oh, berarti ada 5. Panjang kelasnya 5. Terus kita kali dengan M itu 50 per 2 dikurang F besar. Itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas median 32. Berarti sebelumnya 16. Kita tulis itu 16 per F itu frekuensi kelas median. Oh, frekuensi kelas median 16. Kita tulis 16 ya. Setelah itu kita tinggal lanjutkan 69,5 tambah 5 kali 50 per 2 kurang 16. 50 bagi 2 itu 25. 25 kurang 16 per 16. Sama dengan 69,5 tambah 5 kali 25 kurang 16 sama dengan 7 per 16. Oke, kita lanjut. Oh, sorry ya. 25 kurang 16 itu sama dengan 9. Jadi bukan 7 ya. 9 per 16. 25 kurang 16 sama dengan 9 per 16. Setelah itu sama dengan 69,5 tambah 5 kali 9 dibagi 16. Itu sama dengan 0,5625. 0,5625 dikali dengan 5 hasilnya adalah 2,8125. Jadi hasil akhirnya 69,5 tambah 69,5 tambah 2,8125. Hasilnya adalah 72,3125. Oke, itulah nilai median. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, modus. Kita akan mencari modus dari data berkelompok yang ada. Oke, modus itu adalah, kalian pasti sudah tahu ya, pengertian dari modus. Nah, untuk saat ini kita akan mencari modus data berkelompok. Nah, kita ingat kembali rumus untuk mencari modus data berkelompok. Modus data berkelompok itu sama dengan MO sama dengan L tambah P kali D1 per D1 tambah D2. L itu sama seperti pada median ya. P juga sama. Tadi ya. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Sedangkan P itu adalah panjang kelas interval. Yang berbeda di sini adalah D1 sama D2.
ada tambahan nih keterangannya. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Kita lihat sebentar aja ya, nggak usah ditulis. Sedangkan D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Kita lihat sebentar ya. Oke. Modus. Kita lanjut sama dengan oke. Oke. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Oh ya, kita lupa. Sebelumnya kita harus menentukan dulu letak dari kelas modus. Itu di kelas berapa? Letak kelas modus. Nah, kita lihat dari frekuensi yang paling tinggi. Itu ada di sini, 16. Sehingga kita bisa dapat menyimpulkan bahwa kelas modusnya itu ada di kelas 4. Kita buat tanda ya, ini tempat kelas modus. Setelah itu, kita mulai menghitung. L adalah tepi bawah kelas modus, berarti 69,5. Dia sama kayak tadi ya yang median ya, 69,5. Dapat dari mana? 70 kurang 0,5. Tambah, panjang kelas juga masih sama, 5 kali D1. Nah, D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, berarti 8. Ini 8. Berarti 16 kurang 8 ya. D1 itu kita tulis ini ya. D1 itu sama dengan 16 dikurang 8. D2 itu sama dengan 16 kurang 10. Iya. 16 kurang 10. 16 kurang 8 sama dengan 8. 16 kurang 10 sama dengan 6. Jadi D1-nya adalah 8 per 8 tambah 6. Oke, sampai sini bisa mengerti ya semua ya. Kita lanjut. Oke. 69,5 tambah 5 kali 8 per 8 tambah 6. 14. 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi 8 bagi 14 itu sama dengan 0,57 ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja. 0,57 itu kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 2,85. Nah, 2,85 atau 69,5 kita jumlahkan dengan 2,85. Hasilnya adalah 72,35. Jadi modus dari data berkelompok ini adalah 72,35. Demikian untuk modus. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari kuartil ketiga. Kita tulis dulu rumusnya. Untuk kuartil ketiga itu sama dengan L 3 tambah P kali 3/4 N kurang FI per bukan FI lagi ya, karena ini kuartil ketiga kita ganti dengan 3 F3. Kenapa ini ada 3? Ini menyatakan kuartil ketiga. Nah, kan ada kuartil kedua sama kuartil pertama. Untuk kuartil pertama berarti Q1 sama dengan L1 F3 gitu ya.
Nah, pertama-tama kita harus menentukan dulu letak dari kuartil ketiga ini letaknya di mana nih? Di kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Caranya sama seperti mencari median tadi ya. Letaknya itu kita bisa tentukan lewat letak Q3 itu 3 ya, 3/4 dari N itu 50. Itu sama dengan 3/4 kali 50. 37,5. Nah, coba kita perhatikan 37,5 itu ada di mana? Oh, sebelumnya juga kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya supaya kita bisa melihat. Frekuensi kumulatifnya coba kita lihat. 3 ini kayak tadi ya, kayak median tadi 3 tambah 5, 8, 16, 32, 42, 48, 50. Oke, 37,5 itu letaknya ada di mana? Di 3 nggak mungkin, di 8 nggak mungkin, di 16 nggak mungkin, 32 belum nyampe. Nah, ternyata 37,5 letaknya di sini nih, 42. Sehingga kita bisa menyatakan kelas Q3 itu ada di kelas ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas kelima ya. Nah, karena kita sudah menentukan kelas kuartil 3, nah sekarang kita bisa masuk menjawab soalnya. L3, tepi bawah kelas kuartil 3, ya kan? 75 kurang 0,5, 74,5. Tambah panjang kelas interval ada 5 ya, masih sama kayak tadi, kali 3/4 N. Kita langsung tulis aja ya, 3/4 N itu dia sama kayak 3/4 kali 50, berarti 37,5 dikurang F3 itu adalah frekuensi kumulatif kelas Q3 frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas ketiga. Berarti sebelumnya 30, 30, 32. Berarti kita tulis ini 32 per F3 itu frekuensi kumulatif lagi. Frekuensi dari kelas Q3 yaitu 10. Ini sama dengan 74,5 tambah 5 kali. Kita cari ya satu persatu. 37,5 kurang 32. 5,5 per 10. Hasil dari 5,5 dibagi 10 0,55. Jadi 74,5 tambah 5 kali 5,5 dibagi 10 0,55. 0,55 kali dengan 5 hasilnya 2,75. 2,75 kita tambah dengan 74,5 hasilnya adalah 77,25. Oke, sampai di sini kita sudah dapat ternyata nilai kuartil 3-nya adalah 77,25. Harapan kalian bisa mengerti ya. We don't talk anymore like we used to. Oke, sekarang kita akan mencari nomor 5, simpangan rata-ratanya. Kita langsung aja ya, untuk simpangan rata-rata, kita kembali ke rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk simpangan rata-rata, kita biasa menulis dia dengan SR sama dengan sigma FI kali nilai mutlak dari XI kurang X bar per sigma FI. Oke. Oleh karena itu kita harus mencari nilai-nilai yang dibutuhkan. Nah, kita gunakan kolom-kolom yang ada pada tabel ini ya. Yang pertama kita perlu menentukan dulu titik tengahnya. Kita sudah mencari tadi titik tengahnya XI
Untuk X yang pertama 55 sampai 59 itu 57 ya. Kemudian 60, 61, 62 dan seterusnya. 67, 72, 77, 82, 87. Oke. Selanjutnya kita perlu mencari yang ini nih. Di sini dalam rumus timpangan rata-rata kita membutuhkan nilai dari X bar. Nah, X bar itu adalah rata-rata. Jadi kita harus tahu dulu nih rata-ratanya berapa. Nah, di soal sebelumnya kita sudah mencari rata-ratanya. Kita bisa kembali ya di nomor 1, mana rata-rata ya. Nah, rata-ratanya adalah 72,1. Nah, kita pakai data yang sudah kita punya tadi ya. Jadi rata-ratanya itu adalah 72,1. Nah, sekarang kita harus mencari nilai dari nilai mutlak XI kurang X bar. Nah, sehingga kita harus mencari dulu nilai dari titik tengah dikurang dengan rata-ratanya. Ya, kita cari satu per satu. Yang pertama, 57 dikurang dengan nilai rata-rata 72,1. Hasilnya adalah negatif 15,1. Kemudian 62 kita kurang dengan 72,1. Hasilnya adalah negatif 10,1. Selanjutnya 67 kita kurang dengan 72,1. Hasilnya adalah negatif 5,1. Selanjutnya 72. Hasilnya adalah negatif 0,1. Selanjutnya 77 kurang 72,1. Hasilnya adalah 4,9. Dan selanjutnya 82 dikurang 72,1, 9,9. Dan yang terakhir 87 kurang 72,1, 14,9. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari titik tengah dikurang rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai mutlaknya nih. XI kurang X bar. Berarti kita harus mencari nilai mutlak dari nilai-nilai yang ada. Kita tinggal mengubah yang negatif jadi positif ya, udah ngerti semua ya. Berarti negatif 15,1 jadi 15,1, 10,1. Tadinya kan negatif tuh, berubah jadi positif. 5,1, 0,1, 4,9, 9,9, 14,9. Nah, selanjutnya kita perlu mencari apa? Nah, ini yang di pembilang nih, FI kali XI. Jadi semua nilai dari XI kurang X bar, nilai mutlak ini yang sudah dinilai mutlakan, kita kali dengan FI, frekuensi ini, frekuensinya. Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama dari 15,1 kita kali dengan 3. Hasilnya adalah 45,3. Selanjutnya 10. Atau dari sini ya, 5 kali 10,1 itu 50,5. Selanjutnya 8 kali 5,1 hasilnya 40,8. Selanjutnya 16 kali 0,1 hasilnya 1,6. Kemudian 10 kali 4,9 hasilnya 49. 6 kali 9,9 hasilnya 59,4. Yang terakhir 2 kali 14,9 hasilnya 29,8. Oke, ini adalah perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai mutlak
XI kurang X bar. Setelah itu kita apakan? Cari sigma. Kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan 29,8 tambah 59,4 tambah 49 tambah 1,6 tambah 40,8 tambah 50,5 tambah 45,3. Hasilnya adalah 276,4. Ya, kita sudah jumlahkan, hasilnya dapat 276,4. Nah, selanjutnya kita sudah dapat semuanya. Kita tinggal masukkan ke rumus. Ingat ya, banyaknya data tadi 50. Jadi, simpangan rata-ratanya sama dengan 276,4 per 50. Hasilnya adalah berapa? Berapa hasilnya? 5,528. Jadi simpangan rata-rata untuk data ini adalah 5,528. Oke, untuk simpangan rata-rata sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya. Karena untuk ragam dan simpangan baku itu mereka punya hubungan yang sangat erat. Oke, ragam. Masih ingat rumus mencari ragam dari data yang berkelompok? Iya, betul sekali. Untuk mencari ragam, kita tulis ragam itu, terlalu kecil ya tulisannya. Ragam itu S pangkat 2 ya, ingat ya. Itu rumusnya sama dengan sigma Fi kali buka kurung XI kurang X bar pangkat 2 per sigma Fi. Nah, berarti di sini kita harus mencari dulu X barnya. Nah, kita nggak usah cari karena kita sudah dapat ya. Berapa sebelumnya? 72,1 ya. 72,1. Nah, sekarang kita perlu menuliskannya di tabel untuk membantu kita dalam menemukan nilai-nilai yang lain. Yang pertama kita perlu mencari XI kurang X bar ya. XI kurang X bar. Nah, nilai dari XI kurang X bar itu juga sudah kita dapatkan tadi ya. Ini kita bisa copy aja di sini. Negatif 15,1. Berarti sekarang kita minta bantuan pakai tabel ini ya. Tabel yang tadi. Kita tinggal mencari ragam. Di sini kita tuliskan saja dulu di sini. Kita pindah slide ya, supaya di sini ada nilai-nilainya. Untuk S pangkat 2 itu sama dengan ragamnya sigma Fi kali XI kurang X bar pangkat 2 per sigma Fi. Nah, XI kurang X barnya udah dapat tadi nih. Sekarang kita tinggal mencari pangkat 2-nya di sini. XI kurang X bar pangkat 2. Berarti kita tinggal pangkatkan 2 nilai-nilai yang ada di kolom XI kurang X bar. Satu persatu kita cari. Oke. Yang pertama, negatif 15,1 kali negatif 15,1 ya. Berarti kita tinggal mencarinya, pasti hasilnya positif ya. 15,1 pangkat 2 itu hasilnya 228,01. Selanjutnya 10,1 pangkat 2 102,01. Selanjutnya 5,1 pangkat 2 itu sama dengan 26,01. Selanjutnya 0,1 pangkat 2 itu hasilnya 0,01. 0,01. Selanjutnya 4,9 pangkat 2 hasilnya 24,01.
Next, 9,9 pangkat 2 itu hasilnya 98,01. Dan yang terakhir 14,9 pangkat 2 itu sama dengan 222,01 ya. Selanjutnya kita apakan? Ya, setelah kita mencari nilai-nilai X1 kurang X bar pangkat 2, di sini kita minta dikali dengan FI. Nah, nilai-nilai ini kita kalikan lagi dengan frekuensinya. Kita cari satu persatu ya. Semangat ya, semangat. FI 222,01 kali 2. Kita kali 2. Itu hasilnya 444,02. Selanjutnya 98,01 kita kali dengan frekuensinya 6. Hasilnya 588,06. Selanjutnya 24,01 kita kali dengan berapa nih? 10. 240,01. 240,1 ya, bukan 01. 240,1. Selanjutnya 0,01 kita kali dengan 16. Hasilnya 0,16. Next, 26,01 kita kali dengan 8. 208,08. Selanjutnya 102,01 kita kali dengan 5. Hasilnya 510,05. Next yang terakhir 228,01 kita kali dengan 3. Hasilnya 684,03. Wow, banyak ya. Semoga kita semua tetap semangat ya untuk mencari yang perlu kita cari pasti. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu lakukan? Ini adalah nilai dari FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Kita perlu mencari jumlah dari semua ini ya. Kita cari satu persatu. 684,03 tambah dengan 510,05 tambah dengan 208,08 ditambah dengan 0,16 ditambah dengan 240,1 ditambah dengan 588,06 ditambah dengan 444,02. Hasilnya adalah 2674,5. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan hasil sigma jumlahnya, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 adalah 2674,5 per sigma FI, yaitu 50. Hasilnya adalah 53,49. Nah, ini kita sudah dapat ragamnya nih. Nomor 7 untuk simpangan baku. Ayo, kalian masih ingat simpangan baku? Simpangan baku itu adalah simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Kita tulis S sama dengan akar dari ragam sendiri. Ragam itu sendiri S pangkat 2. Jadi simpangan baku itu sama dengan akar dari S pangkat 2-nya berapa? S pangkat 2-nya 53,49. Jadi sama dengan, ayo, berapa nih akar dari 53,49?
akar 53,49. Akar 53,449 itu adalah 7,31. Ya. Kita ambil dua angka di belakang komanya aja. Oke, kita sudah dapat simpangan bakunya yaitu 7,31. Bagaimana? Mudah bukan? Tentu tidak. Karena kita harus menghitung perkalian yang cukup banyak ya. Semangat buat kalian yang mau ikut ulangan, semoga sukses. Dah semuanya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.